Anda masih bersama kami di iNews Siang. Pemirsa, ribuan botol minuman keras disita polisi dalam penggerebekan di sebuah rumah kontrakan di kawasan Menteng, Setiabudi, Jakarta Selatan. Penggerebekan dilakukan berkat laporan warga yang resah dengan peredaran miras. Sebuah rumah yang dijadikan warung di kawasan Menteng atas Setiabudi, Jakarta Selatan digerebek petugas gabungan. Di lokasi petugas mendapati ratusan botol miras dari berbagai merek dengan kadar alkohol tinggi yang dijual oleh pedagang. Tak jauh dari lokasi, polisi kembali mendatangi sebuah gudang penyimpanan dan menemukan tumpukan kardus berisi botol minuman keras. 1.300 botol miras tak berizin ini kemudian disita petugas untuk barang bukti. Kita mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa ada gudang ya yang digunakan untuk ada tempat yang digunakan untuk penyimpanan miras ya. Jadi memang kalau kita amati dan cermati bahwa pangkal dari permasalahan adanya tawuran ya, ribut antar warga bermula pasti dan ditemukan selalu mereka itu dalam keadaan mabuk. Ribuan botol miras yang didapat kemudian dibawa ke Polsek Metro Setiabudi untuk dimusnahkan. Razia akan terus digelar untuk menciptakan kondisi keamanan warga agar terhindar dari pengaruh miras. Dari Jakarta, Helmi Sajambati, iNews melaporkan. Sebanyak 36 kg ganja kering ditemukan warga berserakan di jalan raya di kawasan Pasar 7 Beringin Percut Seituan, Medan. Diketahui ganja puluhan kilogram tersebut milik pengendara motor yang terjatuh. Warga di sekitar Pasar 7 Beringin, Medan, Sumatera Utara dihebohkan dengan tumpukan kardus berisi ganja kering yang berjajaran di jalan. Daun ganja kering ini terjatuh oleh pemiliknya saat mengendarai sepeda motor. Warga yang berniat membantu terheran karena pengendara langsung kabur meninggalkan lokasi. Barang bukti ganja kering kemudian dibawa petugas ke Polrestabes Medan. Kardus itu terjatuh, dan pada saat mau ditolong, warga yang akan menolong ini melihat bahwa kardus tersebut terkoyak dan curiga bahwa isinya adalah ganja. Nah, pada saat dipertanyakan kepada si pengemudi motor ini takut, kemudian lari. Polisi kini tengah menyelidiki sejumlah CCTV di sekitar lokasi dan meminta keterangan warga. 36 kg ganja kini disita Sat Narkoba Polrestabes Medan. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa, iNews melaporkan. Asik bermain petak umpet, seorang anak perempuan berusia 4 tahun di Padang, Sumatera Barat terjepit di dalam mesin cuci. Petugas Damkar Kota Padang berhasil mengevakuasi anak tersebut dalam kondisi selamat. Seorang anak perempuan berusia 4 tahun warga Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat terjepit di dalam pengering mesin cuci. Orang tua pun segera meminta pertolongan petugas pemadam kebakaran untuk menolong putri mereka. Dalam waktu 30 menit, 5 personil pemadam kebakaran Kota Padang berhasil mengeluarkan anak tersebut. Kejadian bermula saat sang anak bermain petak umpet bersama saudaranya di dalam rumah. Ia pun bersembunyi di bagian pengering mesin cuci. Petugas pun langsung membongkar tabung pengering yang berada di dalam mesin cuci dan memisahkannya dengan bagian mesin. Dan alhamdulillah anak tersebut berhasil kami keluarkan. Waktu pada sekitar 30 menit penanganan, dan anak tersebut selamat kata lain berhasil keluar tanpa ada gas begitu. Kedua orang tua balita tersebut akhirnya bisa bernafas lega usai anaknya berhasil dikeluarkan dengan selamat setelah 2 jam terjepit. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, artis Rizky Bilar ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga terhadap istrinya Lesti Kejora. Penetapan status ini berdasarkan bukti visum dan rekaman CCTV serta keterangan saksi, sehingga polisi menemukan ada unsur pidana untuk menjerat Rizky Bilar.
Setelah diperiksa dari jam 11 Rabu siang kemarin, Rizky Bilar akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan tersangka bagi Rizky berdasarkan keterangan 7 saksi yang telah diperiksa polisi dan sejumlah barang bukti, diantaranya adalah hasil visum Lesti Kejora dan beberapa CCTV terkait dugaan KDRT yang dilakukan Rizky Bilar terhadap istrinya. Di antara rekaman CCTV itu ada ketika Rizky Bilar hendak melempar bola biliar ke Lesti Kejora namun ia terpeleset. Polisi mengantongi lebih dari 2 bukti sehingga Rizky ditetapkan sebagai tersangka. KDRT yang dilakukan Rizky terhadap Lesti berlangsung sudah cukup lama. Sejalan dengan berjalannya pemeriksaan dan juga terkait dengan hasil pemeriksaan sebelumnya terhadap saksi-saksi yang lain, termasuk juga keterangan saksi korban dan juga tentunya hasil visum yang mendukung adanya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh terlapor, maka malam hari ini bisa saya sampaikan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik dari Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan telah menaikkan status saudara Muhammad Rizky dari saksi menjadi tersangka. Sementara itu, pemirsa, kuasa hukum Rizky Bilar, Hotma Sitompul, mengaku akan mengajukan penangguhan penahanan terhadap kliennya. Hotma Sitompul mengaku kasus yang menjerat Rizky Bilar dapat diselesaikan secara damai. Apakah akan ada penahanan? Ya belum pada waktunya lah. Tentu kita ajukan segera permohonan penangguhan penahanan. Kita tunggulah 1 hari 2 harinya. Untuk kondisi Rizky Bilar sendiri di dalam seperti apa? Itu letih sekali dan kita minta supaya ditunda dulu sementara. Ada berapa pertanyaan tadi, Bang? Itu rahasia. Gimana, Bang? Siapa pasti nginep di sini, Bang? Malam ini, Bang? Apakah Bilar akan nginep malam ini di sini, Bang? Kelihatannya begitu. Ya, saya datang, kalian semua tahu bahwa kami orang yang suka berdamai. Itu yang dicatat ya. Di dalam pembelaan kami selalu menekankan perdamaian. Rizky Bilar resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap Lesti Kejora. Untuk mengetahui perkembangannya, kini kita sudah terhubung dengan rekan Lika Apriliani di Polres Jakarta Selatan. Selamat siang, Lika. Saat ini apakah Rizky masih diperiksa dan apakah sudah ada rencana untuk penahanan Rizky Bilar? Ya, baik Wilson, Deta dan juga pemirsa, setelah Rizky Bilar ditetapkan sebagai tersangka atas kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang menimpa dari Lesti Kejora ini, pada saat ini Rizky Bilar masih ada di dalam Polres Metro Jakarta Selatan untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut sebagai tersangka. Di mana setelah ditetapkan sebagai tersangka, kuasa hukum dari Rizky Bilar yaitu Hotman Sitompul menyampaikan bahwa akan membuat surat penahanan atas kliennya ini. Sebelumnya Rizky Bilar ini datang ke Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 12 Oktober 2022 dan menjalani pemeriksaan kurang lebih sekitar 8 jam dan dicecar sebanyak 38 pertanyaan seputar kekerasan dalam rumah tangga, dan akhirnya Kabid Humas Polda Metro Jaya menyampaikan, Kombes Zulpan menyampaikan bahwa Rizky Bilar ini dinaikkan statusnya dari saksi menjadi tersangka, di mana atas sejumlah alat bukti, diantaranya ada 2 alat bukti yaitu CCTV dan juga hasil visum dari korban yaitu Lesti Kejora. Rizky Bilar ini dijerat dengan pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 terkait penghapusan KDRT dan terancam pidana selama 5 tahun penjara. Sementara itu untuk kasus selanjutnya yaitu update selanjutnya terkait kasus KDRT ini, bahwa esok hari akan rencananya dijadwalkan untuk pemeriksaan 1 saksi yaitu penjaga rumah yang dijadwalkan akan datang pada pukul 10 pagi. Sementara itu kami masih menunggu terkait hasil dari penyidikan, di mana AKP Nurma Dewi ini menyampaikan bahwa hasil penyidikan akan diumumkan pada hari ini terkait apakah Rizky Bilar akan ditahan atau tidak. Sementara itu Wilson dan juga Deta, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Lika atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.
Pemirsa, jelang sidang yang beberapa hari lagi digelar, Verdi Sambo membuat pengakuan baru yang bertentangan dengan keterangan sebelumnya. Apa informasinya? Selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetap bersama kami.